Jadi jenengan tinggal di dalam hutan ini siang dan malam sudah selama 10 tahun. Kalau saya ceritakan ya banyak kengerian. Banyak. Ya seperti putri kerajaan kuntilanak. Di sini Iya, sering muncul kuntilanak. sering. Genderuwo, gede dokur, ireng, Saman sering ditemui makhluk-makhluk seperti itu di sini. sering. Terus nggak takut gitu, Mas? Ya, mungkin sudah kebiasaan, nggak takut. Istrinya datangnya malam hari, Mas. Iya, Itu kemana istrinya? Siapa istri Saman? istri saya itu sebenarnya sundel bolong. Sundel bolong. Jenengan menyampaikan disuruh mencari sesuatu yang pasti suatu saat akan ketemu. Oke. Itu apa, Mas Arya? Bisa disampaikan? Peninggalan candi kuno. Peninggalan jejak peradaban kuno yang ada di hutan ini, Iya. yang katanya sebuah candi gitu. Pecahan tembikar, gerabah, dan lain sebagainya. Itu jenengan temukan di sini atau di tempat lain? Yes, di sekitar area sini, cuma sebelah barat. Betulnya banyak, cuma yang saya simpan di sini ada 3 Apa itu? bentuk arca. Itu arca apa, Mas Arya? Putri kerajaan. Putri kerajaan. Ratu ya, Ratu Iya. Majapahit gitu ya, Iya. atau Putri Majapahit gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Dari kesempatan hari ini saya masih berada di lereng Pegunungan Anjas-Moro, dan saat ini kita juga mendapat informasi lagi di tengah hutan ini ya, di area ladang warga yang dimana ladang ini ikut berhutani ya di tengah hutan. Saya mendapat kabar bahwa di sana ada seorang laki-laki yang hidup menyendiri di sini sudah lama sekali. Kita penasaran, dan ini habis turun hujan. Di jalan ini banyak bekas roda, mungkin roda motor pemilik dari gubuk yang ada di depan sana itu. Kayaknya ada sih orangnya ya. Dan ini sudah sore sekali ya, hampir maghrib ini, tapi nggak apa-apa lah. Kita akan explore karena penasaran. Di tengah hutan masih ada orang yang lebih memilih hidup sendiri atau tinggal sendiri di hutan seperti ini. Tuh, gubuknya terbuat dari bambu dan 2 lantai ya, kalau orang kota mengatakan tuh omah tingkat katanya. Assalamualaikum. Rahayu, alhamdulillah. Ngapunten. Lagi santai, Om. Oke, kita bisa numpang istirahat dulu ya sebentar ya. Ngos-ngosan saya ini tadi nyari tempat panjenengan ini. Saya panggil Mas ya. Iya. Mungkin seumuran dengan saya. Jenengan kelahiran tahun berapa? 78. 78 ya, unda-undi sama saya. Saya masih 98 nggih. Mas Arya, jadi ini tadi kan kita sempat karena hujan kita ngobrol mampir di warung kopi. Saya mendapat informasi bahwa di sini di lereng Pegunungan Anjas-Moro di tengah hutan ini ada seorang laki-laki yang hidup menyendiri sambil bercocok tanam. Jangan sambil bercocok tanam di sini. Harap ladang gitu? Enggak. Enggak. Ini pinggir Oh, agak jauh sana. Punya ladang. Yang ditanami apa? tanam singkong. Singkong. Kalau yang jagung yang kita lewati tadi punya orang? Punya orang. Oh, punya orang. Jadi ini yang sebelah kiri sana itu ladang panjenengan. Jenengan di sini sudah berapa tahun? Sekitar 10 tahunan. 10 tahun ya. Sendiri, nggak ada temannya? Enggak. Kalau keluarga? Keluarga sudah cerai. Oh, sudah cerai. Sempat menikah nggih, Mas Arya nggih. Mungkin nggak usah saya singgung nggih masalah keluarga. Nanti takutnya apa ya? Itu privasi jenengan, dan menguak masa lalu seorang itu kan sama dengan menguliti luka yang sudah sembuh kan gitu ya. Kita angkat ke suatu keunikan saja. Jadi jenengan tinggal di dalam hutan ini siang dan malam sudah selama 10 tahun. Ini di atas ini ada ruangan ya. Ada. Rumah tingkat gitu ya, Iya. atau rumah panggung. Jenengan kalau tidur di atas itu. Di atas. Oke. Di tengah hutan seperti ini jenengan hidup sendiri ya. Kalau untuk makan sehari-hari jenengan masak juga sendiri? Kadang masak, kadang tidak. Kadang masak, kadang tidak. Maksudnya itu sering puasa gitu maksudnya? Iya. Oke. Jadi jenengan juga di samping tinggal di hutan ya,
boleh nggak saya ndisi kerso kalau misalnya saya ngomong jenengan ini ngapunten guys sebelumnya. Nggak apa-apa nggih. Jadi setelah gagal membina rumah tangga itu jenengan lari ke hutan sini gitu. Iya. Gitu ya. Nggak apa-apa nggih, saya bukan menggeliti masa lalu jenengan, cuman sedikit kita alurnya ke situ. Terus jenengan memilih hidup sendiri di sini sambil meditasi. Iya. Pernah berguru kah atau gimana gitu atau mendapat waktu? Pernah, cuma guru sudah nggak ada. Oh, guru nggak ada. Tapi jenengan mungkin keinginan jenengan itu memang ingin. Cuma kula dikengken nerusaken sampean padosi, engke lah ketemu dhewe. Mas Arya tadi jenengan menyampaikan disuruh mencari sesuatu yang pasti suatu saat akan ketemu. Nggih. Itu apa, Mas Arya? Bisa disampaikan? Sebetulnya itu banyak. Cuma yang pasti ini peninggalan candi kuno. Peninggalan jejak peradaban kuno yang ada di hutan ini. Iya. Yang katanya sebuah candi gitu. Berawal dari sebuah pesan atau wangsit, disuruh mencari seperti itu, jenengan akhirnya memilih meditasi di tempat ini. Iya. Apakah sudah ada petunjuk-petunjuk tempat yang dimaksud ada peninggalan sejarah itu? Kalau samar-samar letaknya ini pun. Titiknya sudah mulai muncul. Tapi masih samar-samar ya. Samar-samar. Nah ini di samping jenengan itu kan ada banyak sekali fragmen-fragmen itu. Iya. Pecahan tembikar, gerabah dan lain sebagainya. Itu jenengan temukan di sini atau di tempat lain? Yes, di sekitar area sini, cuma sebelah barat. Di sebelah barat. Iya. Jenengan kumpulkan Iya. di sini. Ataukah tempat ini menurut panjenengan dulu merupakan sebuah permukiman atau perkampungan kuno pada era kerajaan, Mas Arya? Di sini kalau melihat bekas serpian Bekakas, Ya. bekas perkampungan. Memang benar ya. Iya. Di antara temuan fragmen-fragmen ini, adakah temuan yang lainnya di sini yang memperkuat bahwa di sini merupakan Perkampungan. iya perkampungan kuno itu? Ada. Ada bekas lumpang. Lumpang. Iya. Bukan bekas ya, lumpang. Lumpang. Yang lumpangnya itu masih ada sekarang. Masih. Tinggal separuh. Oh, satu buah lumpang. Atau banyak? Sebetulnya itu banyak. Cuma yang tersisa tinggal 2. Yang kelihatan ya. Iya. Yang kelihatan 2. Mungkin yang lainnya masih terpendam. Yang lainnya ini kenapa? Damel waktu pembuatan jalan di situ. Iya, di buat bawah makadam. Iya. Kan banyak yang dikeprui, Dihancurkan. dihancurkan. Sayang sekali ya Mas Arya. Iya. Padahal mungkin mereka tidak tahu atau memang sengaja tidak memperhatikan gitu ya bahwa ini adalah Nggak tahu, soalnya kan terbalik. oh, jadi tengkurap. Tengkurap Iya. posisinya. Iya, Itu posisi pengerukan jalan ya. pengerukan jalan. Akhirnya dihancurkan Iya, pakai alat berat itu, pakai bodem. pakai bodem. Dikepruk-kepruk gitu. Terus selain lumpang ada lagi nggak temuan di sini yang seperti batu bata merah kuno gitu? Ada bata merah Banyak. banyak. Kalau bisa diprediksi ya, kita Iya. mengira-ngira itu batu bata merah itu pada era kerajaan apa kira-kira? Kalau bata merah ya era kerajaan Majapahit. Majapahit ya. Iya. Yang ada ciri khas garis 2 gini ya, Iya, bukan Mataram ya. bukan. Karena di sini mengenai identik dengan kerajaan Majapahit kan gitu. Era Mojokerto di daerah Mojokerto gini. Arya, sebuah temuan ya, di antaranya fragmen dan juga lumpang yang tentunya jumlahnya tidak bisa dihitung di sini. Ada gak temuan lagi yang kiranya di area hutan ini yang pernah jenengan lihat atau jenengan jumpai di sini? Sebetulnya
banyak, cuma yang saya simpan di sini ada 3 Apa itu? bentuk arca. Arca. Jadi sebesar apa, gelas ini. 3 arca itu besarnya masih segitu. Oh, dengan kebesaran Yang 2 sudah wujud, yang 1 belum. yang 2 sudah wujud, yang 1 belum. Belum. Berarti arca ini posisinya masih dilindungi gaib. Masih. Kok sampean bisa melihatnya, Mas? Gimana cara jenengan bisa berinteraksi dan melihat barang yang diselimuti gaib tersebut? Dengan berpuasa. Berpuasa. Iya. Jadi jenengan sebelum menemukan arca ini ya, Iya. tempatnya lah, Iya. belum temuan aslinya ya. Dan barang itu masih belum jenengan ambil toh, Belum. masih di tempatnya semula. Iya. Itu jenengan berpuasa. Puasa pati geni kah atau mutih kah atau puasa apa? Ya. Puasa 40 hari. 40 hari berpuasa. Iya. Setelah berpuasa ditunjukkan tempat-tempat tersebut. Iya. Ini juga masih rahasia ya. Tentunya jenengan nggak bakalan menyampaikan tempatnya kan, Enggak. lokasinya. Tapi yang jelas masih ada sampai sekarang ya. Masih. Yang 2 itu, yang 1 masih belum nampak. Belum. Itu arca apa, Mas Arya? Putri kerajaan. Putri kerajaan. Ratu ya, Ratu Iya. Majapahit gitu ya, Iya. atau Putri Majapahit gitu ya. Oke. Sebuah lutan yang diyakini Mas Arya ini memang di sini banyak temuan-temuan seperti itu tadi yang memperkuat jenengan menyampaikan bahwa di sini memang bekas perkampungan era kerajaan Majapahit, ngoten nggih. Iya. Nah, selain dari temuan dan apa ya, sebuah temuan peninggalan lah Iya. yang masih sebagian terselimuti gaib, sebagian juga sudah jenengan temukan. Ada lagi nggak tempat-tempat peninggalan leluhur di area sekitar hutan ini yang pernah jenengan jumpai atau jenengan punya kesaksian atau berita atau cerita apa gitu, Mas Arya? Jadi tempat waktu meditasi, waktu makan Mbak Sinari, ini kenapa selama, jadi ceritanya saya diceritani orang separuh baya. Jadi Canggasarno biyen niku posone iku 40 dina. Dadi mari 40 dina ditakoni, aku celukun Mbah Sinari. Dadi 40 hari kedua begitu lagi. Aku celukun Mbah Sinari. 40 hari yang ketiga begitu lagi. Jadi anak putune besok nek nyeluk niku napa Mbah Sinari. Yang jenengan maksud yang bertapa itu siapa, Mas Arya? Canggasarno. Canggah Enggak. Sarno. Enggak. Beliau itu siapa? Beliau yang dimakamkan di situ. Oh, yang di dekat hutan ini saja, apa? Iya. Sebuah makam kembar ya, 2 makam gitu ya. Iya. Yang ada siapa? Namanya Mbah siapa tadi? Mbah Sarno kalau Boyotini. Butini Iya. namanya. Itu penemu dari Mbah Sinari. Mbah Sinari, makam Mbah Sinari Iya. atau Said Marzuki ya, Iya. yang ada di Manting sana. Karena lokasi ini juga tidak jauh dari pesarian Manting kan, ngoten nggih, di atasnya ya. Jadi beliau itu penemu dari awal mula bisa menjuluki bahwa tempat itu adalah Mbah Sinari itu dari petunjuk sinar gitu ya. Sinar. Setelah bertapa Iya. selama 40 hari di batu pertapaan itu. Iya. Ngoten nggih. Terus selain itu ada lagi nggak tempat-tempat lainnya? Yang di belakang kamera jenengan menyampaikan katanya ada batu leter, itu di mana? Di sana dalam hutan. Itu batu itu seperti apa? Seperti bayang. Lebarnya maksudnya lebar Lebarnya sekitar 2 meter musuh 4 meter. berarti lebar banget ya Mas Arya? Iya. Itu di hutan sana. Iya. Ini sebenarnya kalau tidak sore saya mungkin bisa diajak ke sana ya Mas. Bisa. Mungkin next time atau lain waktu kita akan ke sana sama Iya, jenengan nggih. iya. Bisa minta tolong mengantar tempat atau batu pertapaan, betul? Iya. Tapi kalau pertapaan siapa-siapa nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu.
Yang jelas kita akan agendakan ke sini lagi untuk eksplor batu itu ya. Iya. Di sekitaran batu itu banyak nggak temuan-temuan seperti batu bata merah dan lain sebagainya gitu? Sebetulnya kermik-kermikan, Mas. Protolan gitu ya. Iya, Tapi protolan. ada ya. Ada. Karena habis kena cangkul atau saking lamanya gitu. Iya. Oke. Jadi Mas Arya, ini kan jenengan kan benar-benar di tengah hutan, di atas perbukitan, yang di bawah sana itu sudah makam siapa? Mbah Sinari ya. Ini kan jenengan namanya manusia kan butuh asupan makan kan gitu. Walaupun jenengan seorang pelaku ritual yang boleh dibilang jarang makan, sering tirakat kan gitu ya. Tapi pasti butuh makan toh. Untuk belanja kebutuhan sembako, beras dan lain sebagainya itu jenengan turun ke desa atau ke pasar itu berapa hari sekali? Kadang 1 minggu, kadang 2 minggu. Untuk belanja itu? Iya. Nggak mesti ya? Nggak mesti. Karena perjalanan ke desa itu ya kurang lebih 1 jam lebih ya Mas ya, turun bukit itu ya. Nah ini saya lihat tadi saya lirik-lirik nggak ada panel tenaga surya, nggak ada saluran listrik. Itu kalau malam lampu penerangan jenengan pakai apa Mas? Api unggun? Nggak pakai lampu-lampu templok gitu nggak? Nggak pakai. Gelap dong berarti? Iya. Ataukah itu salah satu syarat ritual jenengan bahwa di malam hari itu harus gelap gulita gitu? Mungkin sih ya. Nggak. Mungkin juga kebiasaan, Mas. Karena kebiasaan. Iya. Kenapa kok nggak beli lampu template? Nggak suka? Nggak suka. Nggak suka. Seandainya ini ya Mas Arya, Iya. kalau saya ada rezeki gitu, suatu saat saya kesini saya belikan panel tenaga surya itu berkenan nggak kira-kira? Ya berkenan aja. Berkenan aja. Berarti dari memang faktor tidak ada ya Mas Arya. Iya. Tidak ada untuk apa ya usaha beli tenaga surya gitu ya. Ya mohon doanya nanti mudah-mudahan ada rezeki. Iya. Nanti kita usahakan panel tenaga surya. Murah kok itu. Kalau yang isi 1 itu kan murah. Ya mohon doanya aja ya. Kita ke ini dari tadi saya kok agak merasa janggal ya. Ngapunten nggih Mas Arya nggih. Iya. Jenengan kan selain pelaku ritual juga betah tinggal di dalam hutan selama 10 tahun lebih ya Mas Arya. Ini saya timbul tanya, kalau malam juga lebih senang gelap-gelapan, padahal misalnya beli lampu blik kan bisa. Pasti ada sesuatu yang sampean sembunyikan, ya kan? Kalau boleh disampaikan. Tapi kalau misalnya takut atau keberatan ya nggak apa-apa. Ada nggak misi lain selain ritual di tempat ini, Mas Arya? Sebetulnya ada. Apa itu, Mas? Kalau saya ceritakan ya banyak kengerian, Mas. Banyak kengerian? Iya. Apa itu, Mas, kira-kira, Mas? Ya munculnya bangsa gaib. Munculnya bangsa gaib. Kalau boleh disebutkan, apa itu bangsa gaib yang sama maksud? Ya seperti apa? Putri kerajaan. Putri kerajaan. Iya. Di tempat ini. Kadang seperti apa? Kuntilanak. Di sini Iya, sering muncul kuntilanak. sering. Kadang seperti apa? Genderuwo, gede dapur, ireng. Sampean sering ditemui makhluk-makhluk seperti itu di sini. Sering. Terus nggak takut gitu, Mas? Yes. Mungkin sudah kebiasaan, nggak takut. Ataukah mungkin mereka itu sudah sampean anggap? Seperti keluarga sendiri. Oh, sudah seperti keluarga sendiri. Nggak pernah jahil, nggak pernah musik gitu. Nggak pernah. Saya di sini juga punya istri. Sampean punya istri di sini? Punya. Nah, tadi katanya sampean di sini tinggal sendiri, Mas Arya. Iya. Nah, istrinya kemana sekarang? Apa masih di ladang atau pergi ke hutan? Belum datang. Malam datangnya. Oh, istri sampean itu datangnya malam hari. Iya. Istrinya datangnya malam hari, Mas. Iya. Itu kemana istrinya? Siapa istri sampean? Istri saya itu sebenarnya sundel bolong. Sundel bolong. Sampean punya istri sundel bolong di sini. Iya. Yang datangnya Malam hari. malam hari. Oh, jadi Mas Arya ini ternyata
setengah keberatan sampean menyampaikan bahwa sampean punya istri sundel bolong. Itu sudah lama sampean punya istri sundel bolong itu? Ataukah selama tinggal di hutan ini? Ya selama tinggal di hutan ini. Itulah yang membuat sampean betah ya Mas Arya di sini ya. Ternyata Iya. Mas Arya ini punya bukan simpenan ya, punya istri sundel bolong. Merinding juga ya Mas Arya ceritanya dengan ini juga sudah mendekati maghrib, jadi saya Iya. bantu pencahayaan ya Mas Arya ya. Jadi Mas Arya punya istri sundel bolong. Nah, di sini ya, yang kayaknya keberatan menceritakan, atau sampean malu karena punya istri sundel bolong, atau memang saya agak memaksa untuk menceritakan, tapi sudah keceplosan lah, nggak apa ya Mas Arya. Iya. Mungkin netizen juga tidak akan percaya bahwa kok ono menungso rabi mbak sundel bolong, tapi ini nyata loh. Mas Arya tadi keberatan banget menceritakan, tapi setelah sedikit saya jampi-jampi akhirnya bisa menceritakan. Melete aku ngomongnya ya. Mas Arya, ya kita tidak membahas ke depan dan selanjutnya seperti apa. Mungkin sampean juga keberatan untuk menceritakan detail istri sampean yang sundel bolong, dan ini juga sudah maghrib, mungkin sebentar lagi datang gitu ya. Iya. Malam hari kata sampean datangnya. Nah, akhir dari sebuah perjalanan ritual atau ritual apa sampean di sini menyendiri ya di tengah hutan ini. Mungkin ada titik akhir kapan kira-kira mengakhiri perjalanan ritual seperti ini, Mas? Ya kalau yang dicari sudah ketemu. Sesuai petunjuk tadi ya, Iya. yang candi gitu ya. Iya. Dan seandainya sudah ketemu, sampean turun gunung. Ya turun gunung. Terus istri sampean tadi yang sundel bolong gimana? Ikut turun gunung? Kan sesuai perjanjian. Oh gitu. Kalau sudah ketemu kan sudah pisah semua. Oh gitu ya Mas ya. Iya. Jadi istri sampean ini sebagai pendamping hidup sampean di sini selama ritual. Iya. Sampai akhirnya titik dari petunjuk tadi sudah jenengan temukan. Dan itu juga berakhir semua, Mas. Sudah. Istri sampean pun sudah nggak mendampingi lagi. Iya, nggak ikut mendampingi. Dan nggak ikut turun gunung tentunya, nggih. Enggak. Oh, mungkin itu adalah khodam atau pendamping juga, mungkin penjaga sampean selama di hutan ini ya. Iya. Yang menurut sampean itu sosok sundel bolong. Itu cantik ya di penglihatan sampean ya, Mas. Iya. Cantik. Tapi sundel bolong. Oke. Oke, Mas Arya. Ini sudah maghrib. Iya. Jadi saya mohon diri, mohon pamit. Terima kasih jenengan sudah berkenan menerima kami ya, walaupun agak sedikit ngerowos ini saya tadi kebanyakan tanya ya Mas Arya, nggak apa ya? Enggak. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang jenengan cita-citakan, yang jenengan tujuan jenengan di sini terlaksana dan sukses. Dan juga mudah-mudahan jenengan diberi panjang umur, juga berkah, rezeki yang barokah, sehat jasmani dan rohani kan gitu ya Mas Arya. Iya. Dijauhkan dari segala musibah. Insya Allah lain waktu saya kesuan kesini lagi. Mungkin sesuai dengan yang saya janjikan ketika saya ada rezeki. Saya nggak janji kalau saya beli, tapi kalau saya ada rezeki lebih, saya akan bawakan panel tenaga surya. Tapi kira-kira sundel bolong nggak kabur kalau ada lampu, Mas? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu ya, nah, makanya itu. Yes, nggak apa lah, dicoba aja nanti. Tapi kalau misalnya mengganggu ritual sampean ya bisa kita diskusikan lagi. Saya masih penasaran, katanya ada sebuah batu pertapaan yang ada di area hutan ini. Nanti kita eksplor lagi ke sini. Gitu ya Mas Arya ya? Iya, iya. Dan mungkin nanti ada sedikit rezeki untuk jenengan. Kalau misalnya saya kasih uang, belanjanya juga ya mungkin dibutuhkan ya Mas Arya, 2 minggu sekali atau apa gitu. Oke, saya mohon diri Mas Arya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan yang saya sampaikan. Ya untuk pemirsa semuanya, mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat. Percaya nggak percaya, kita hidup berdampingan dengan gaib kan gitu ya Mas Arya. Iya. Nah, bagi yang percaya monggo, yang nggak percaya silahkan. Kita cuma mengeksplor, menyuguhkan video-video yang tentunya keunikan dan keanekaragaman orang-orang yang hidup di pinggiran dan di dalam hutan seperti ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.